Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laurentia Utauruk. Saya dari Prodi PGSD semester 6 pagi. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai keterampilan menjelaskan. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hadir semua di sini? Ada yang tidak hadir? Ibu absen dulu ya, satu-satu. Rangga? Hadir. Monica? Hadir. Tasya? Ya hadir. Mika? Mika mana ya? Mika nggak hadir ya? Ada yang tahu kenapa Mika tidak hadir? Tidak ada yang tahu ya? Nanti Ibu telepon saja. Moni? Oke, semuanya cuman satu orang saja tidak hadir. Nah, siapa di sini sudah sarapan tadi semuanya? Udah ya? Oke, artinya kalau sudah sarapan artinya semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi. Minggu lalu kan udah Ibu bilang kan tentang komunikasi. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu komunikasi? Angkat tangannya yuk. Siapa yang tahu apa itu komunikasi? Belum ada yang tahu ya? Komunikasi adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk mengirimkan pesan dari si pengirim pesan dan kepada si penerima pesan. Itulah yang disebut dengan komunikasi. Contohnya, Ibu mengajarkan ini kepada kalian. Nah, kepada kalian anak-anak Ibu semua. Nah, itulah yang dinamakan komunikasi. Nah, sebagai pengirim pesannya adalah Ibu dan sebagai penerima pesannya adalah kalian. Dan pesannya adalah sesuatu yang Ibu sampaikan kepada kalian mengenai komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi ada 4 macam. Siapa yang tahu? Siapa? Coba. Ya, benar sekali. Unsur komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu pengirim pesan yang disebut dengan komunikan. Dan yang kedua yaitu penerima pesan yaitu komunikator. Dan yang ketiga yaitu media. Dan yang keempat adalah pesan. Nah, komunikan adalah seseorang yang mengirimkan pesan kepada si penerima, yaitu pengirim pesan kepada si penerima. Artinya, si komunikan ini adalah seseorang yang memberi pesan kepada orang kepada lawan bicaranya. Nah, yang kedua yaitu si penerima pesan. Artinya, penerima pesan adalah seseorang yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Nah, yang ketiga yaitu pesan. Pesan itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh si pengirim pesan kepada si penerima pesan. Nah, yang terakhir yaitu media. Media yaitu benda atau cara kita mendapatkan pesan. Kita bisa mendapatkan pesan bukan hanya dari orang saja, bisa melalui media. Contohnya apa? Televisi, radio, TV, gadget. Di sini ada yang masih pakai radio ya? Pasti enggak kan? Udah jarang pakai radio. Karena kita rata-rata menerima pesan itu melalui gadget. Kan banyak sekarang kita menerima pesan melalui gadget, melalui Facebook, melalui WhatsApp, dan lain-lain. Nah, sampai di sini, siapa yang belum paham mengenai komunikasi? Coba angkat tangannya. Oh, Rangga minta contohnya. Nah, contohnya seperti Rangga dan Rino. Rangga memberitahu kalau hari Senin ada ulangan matematika kepada Rino. Nah, di situ yang sebagai pengirim pesannya ataupun sebagai komunikator adalah Rangga. Kenapa Rangga? Karena adalah Rangga yang memberitahu kepada Rino bahwa hari Senin ada ulangan matematika. Nah, sebagai komunikannya adalah Rino. Rino adalah komunikan yaitu yang menerima pesan dari si Rangga. Dia menerima pesan bahwasanya hari Senin ada ulangan matematika. Nah, pesannya apa?
Pesannya adalah mengenai hari Senin ada ulangan matematika. Nah, kalau terjadinya komunikasi, kita bisa menjadi lebih banyak informasi dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi lebih tahu. Nah, di dalam antara si Rangga dan si Rino, apakah mereka melakukan media? Apakah mereka menggunakan media? Tidak kan? Karena mereka berbicara secara langsung. Kita bisa menggunakan media untuk memberikan informasi jika kita berjarak jauh dengan seseorang yang ingin kita sampaikan informasi kepadanya. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang komunikan? Ya. Ibu lanjut ya. Komunikasi dikatakan baik apabila ada feedbacknya, ada timbal baliknya. Contohnya, ibu bilang sama kalian, anak-anak dibuka ya bukunya halaman 7, dikerjakan ya di rumah. Kalian jawabnya apa? Iya, kalian pasti jawabnya, baik bu, iya bu. Ya, itulah yang dikatakan feedback, timbal baliknya. Kan kalau ibu mengatakan, anak-anak kerjakan ya halaman 7, tapi kalian hanya diam saja, kalian tidak merespon apa-apa, itu namanya tidak ada feedback. Itu namanya tidak komunikasi, karena komunikasi adalah percakapan di antara dua orang atau lebih. Kalau hanya ibu saja yang bercakap-cakap, artinya itu tidak komunikasi. Itu kan ibu berbicara sendiri seperti orang gila nanti dikatakan. Kerjakan ya anak-anak tugasnya halaman 7. Kalian jawab, iya bu, baik bu. Tapi jangan hanya dijawab saja, harus dikerjakan. Seperti itu ya. Nah, masih ada yang belum paham? Coba diangkat tangannya. Oke, sudah paham semua ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa unsur komunikasi yang tadi ada 4. Kita sebutkan satu-satu. Yang pertama yaitu komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan, dan yang keempat media. Oke, semuanya cukup jelas ya anak-anak. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu rasa sudah jelas ibu yang sampaikan. Nanti tugasnya dikerjakan ya halaman 12 mengenai komunikasi. Dikerjakan di rumah, minggu depan kita kumpul. Jangan ada sampai yang tidak mengerjakan. Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan ibu. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih, selamat pagi.